saudara-saudara warga Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan. Perkenalkan, saya Pendeta Rudi Sewoyo. Saat ini saya diberi tugas untuk melayani GKJW Jemaat Singosari. GKJW Jemaat Singosari ini berada di wilayah MD Malang 3. Dan sampai saat ini warga yang ada di GKJW Jemaat Singosari ini ada sekitar 130 kakak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah hari pembangunan GKJW yang kita mulai dengan perjamuan kudus pada saat ini. Salam damai dan sejahtera dari Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bagi jemaat sekalian. Kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Singosari mengucapkan selamat mengikuti ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudi Sewoyo. Ibadah hari ini adalah ibadah pembukaan bulan pembangunan GKJW yang kita tandai dengan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJW sebagai anggota tubuh Kristus senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. GKJW ikut berperan serta membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bagian dari GKJW, kita diajak untuk membangun GKJW dengan semangat, sukacita, dan karya. Kini marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan pujian dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Kristen Jawi Wetan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 256 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk beribadah dan sejenak kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa
yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus selalu hadir menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema liturgi pada bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan saat ini adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun Gereja Kristen Jawi Wetan sebagai perwujudan taat kepada Allah. Saudara-saudara, kita patut mengucap syukur kepada Allah jika di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan, hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meskipun banyak pencobaan akan menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersama dengan Dia menuju kemenangan yang sejati. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata kepada kita semua, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Marilah kita sambut tema kita ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 252, bait 1 dan yang ke-4. Batu penjuru gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat yang 24 sampai dengan yang ke-35. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat
dan pengetahuan buat kami, untuk kami boleh mengerti dan mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan tuntun kami, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 6 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-35, demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian kesaksian Alkitab. Demikian Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan. Dan saya akan mengulangi ayat yang ke-27 yang demikian firman-Nya. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya." Demikian, berbahagia kita semua yang mendengar firman Tuhan, melakukan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah pelayanan perjamuan kudus dalam rangka bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan ini, kita didasari dengan firman Tuhan seperti yang sudah kita baca tadi, yang intinya berbicara masalah makanan, masalah roti. Tapi tentu di sini kata roti ini mempunyai makna ganda, makna yang harafiah, yang real, dan juga makna yang bersifat metafor
atau perumpamaan. Makna yang real, yang letterlek, harafiah, ya seperti roti yang kita lihat dan kita rasakan seperti biasanya. Sedangkan makna yang metaforis tak lain bermakna dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Kata Tuhan, akulah roti yang hidup. Tentu saja pengakuan akulah roti yang hidup ini mengingatkan kita pada cinta dan pengorbanannya. Karena tanpa cinta dan pengorbanannya, mustahil ada surga. Mustahil ada hidup kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika Tuhan Yesus berkata, bekerjalah, bukan untuk roti yang binasa, tapi bekerjalah untuk roti yang membawa hidup kekal. Singkatnya, Tuhan akan berkata demikian. Jangan engkau bekerja untuk roti, tapi bekerjalah untuk surga. Kata-kata Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, indah memang. Tapi kalau ini dihadapkan dan diberikan kepada orang-orang yang lapar, mereka akan tertawa. Karena bagi mereka kalau disuruh milih surga atau roti, mereka pasti akan memilih roti. Rotilah hidup mereka. Rotilah surga mereka. Jangankan hidup di surga nanti, hidup saat ini saja bisa sudah luar biasa. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu tentang hal itu? Oh, Tuhan Yesus pasti tahu. Tuhan Yesus juga tidak anti roti itu, anti materi itu, tidak. Bahkan Tuhan selalu tergerak hatinya melihat orang yang lapar. Dia pun memberi makan 5.000 orang yang lapar itu. Dia selalu mengendaki umatnya bekerja keras untuk meraih roti itu. Sebanyak-banyaknya, sebisa-bisa kita. Tuhan tidak anti roti itu. Tapi yang ditembak di sini adalah orang yang begitu mendewakan roti itu. Seolah-olah dengan roti itu semua masalah selesai. Bahkan semua kehidupan, relasi didasarkan dengan roti itu. Hubungan saya dengan Tuhan, saya dasarkan dengan roti itu. Hubungan kita dengan sesama juga saya dasarkan dengan roti itu. Mengapa Tuhan tidak suka tentang hal ini? Karena apapun yang didasarkan hanya karena roti itu, akibatnya hanya kerentanan, kekalahan, dan patah di tengah jalan. Bahkan hanya keterpecahan saja. Lihatlah orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita baca pada ayat-ayat selanjutnya, mereka yang hanya mencari Tuhan Yesus untuk mencari roti saja, satu persatu meninggalkan Tuhan. Satu persatu mengatakan goodbye Tuhan. Karena aku tidak mendapat roti darimu. Jadi selama ada roti, haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Engkau maha besar, bersyukur. Tapi ketika tidak ada roti, maaf Tuhan.
Padahal saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ikut Tuhan. Tidak selalu kita mendapat roti. Bahkan sebaliknya, kadang-kadang kita harus berkorban, mengorbankan roti kita juga, waktu kita. Dengan demikian, kita bisa mengatakan, bersyukur kepadamu Tuhan, meskipun tidak ada roti. Dan juga bersyukur kalau toh engkau memberkati aku dengan roti. Demikian pula, saudara yang dikasihi Tuhan, membangun relasi bersama, entah relasi dengan Tuhan dan sesama kita. Yang hanya kita landasi dengan roti, juga begitu rentan. Jika aku untung, engkau temanku, bahkan engkau saudaraku. Tapi ketika aku tidak beruntung, tidak ada roti di sana, maaf, aku bukan temanmu. Maaf, engkau bukan saudaraku. Kalau perlu harus dieliminasi. Rentan, patah, dan keterpecahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membangun segala sesuatu dalam hidup kita. Entah membangun kebersamaan kita dengan Tuhan, kebersamaan kita dengan sesama. Dalam kita bermasyarakat, juga bergereja. Janganlah kita bangun dengan roti. Tapi mari kita bangun dengan roti yang hidup itu. Jangan kita bangun dengan untung dan rugi. Tapi mari kita bangun dengan cinta dan pengorbanan. Ya, seperti Tuhan Yesus, sang roti hidup itu sendiri. Yang membangun kerajaannya bukan dengan kuasanya, bukan dengan kekuatannya, tapi dengan cinta dan pengorbanannya. Amin. Mari kita sejenak mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan
dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya. Setelah melalui batu ujian yang berat di masa-masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawi Wetan dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawi Wetan selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 343, bait yang pertama, Dunia dalam Rawa Bahaya. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus, biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam meja perjamuan Tuhan yang kudus ini untuk menerima anugerah-Nya yang dinyatakan melalui hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Dan marilah sekali lagi kita hadir di hadapannya agar kita benar-benar dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 35, bait yang pertama, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa sebelum kita menerima roti dan anggur yang sudah tersedia. Mari kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam ketika Tuhan mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, demikian selanjutnya perjamuan harus dilayankan bagi seluruh umat yang dikasihi Tuhan. Dalam perjamuan itu Tuhan mengambil roti yang dipecah-pecahkannya dan berfirman, "Ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah oleh karena engkau, agar dosa-dosamu diampuni. Jadikanlah hal ini peringatan akan kematianku, kebangkitanku, dan harapan akan kedatanganku." Oleh karena itu, terimalah. Ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah oleh karena engkau, agar dosa-dosamu diampuni. Jadikanlah hal ini peringatan akan kematianku, kebangkitanku, dan harapan akan kedatanganku. Oleh karena itu, terimalah dan makanlah. Setelah Tuhan mengambil roti yang dipecah-pecahkannya, lalu Tuhan mengambil cawan berisi anggur dan berfirman, "Inilah cawan perjanjian baru, darahku yang tertumpah oleh karena engkau, agar dosa-dosamu diampuni. Jadikanlah hal ini peringatan akan kematian dan kebangkitanku, dan harapan akan kedatanganku." Oleh karena itu, terimalah. Ini adalah cawan perjanjian baru, darahku yang tertumpah oleh karena engkau, agar dosa-dosamu diampuni. Jadikanlah hal ini peringatan akan kematian dan kebangkitanku, dan harapan akan kedatanganku. Oleh karena itu, terimalah dan minumlah.
Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan yang kudus ini dengan penuh sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Dasar dari persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi PKJ 146 bait yang pertama dan kedua. Citamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur jika kami boleh mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan, yang memperbarui hidup kami. Di dalam kami bersama-sama membangun kehidupan kebersamaan kasih. Khususnya di dalam kami membangun gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Kami serahkan persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur atas semua itu. Berkati dan sucikan, sehingga menjadi persembahan yang hidup, berkenan, bahkan menjadi alat Tuhan bekerja
untuk mewujud nyatakan kerajaan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara yang kami cintai, Indonesia. Khususnya para pemimpin bangsa kami, di pusat sampai di daerah-daerah. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya yang tidak mudah. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau takkan pernah meninggalkan negeri kami. Kami bersama para pemimpin bangsa kami mampu lepas dari situasi kondisi ini. Bukan hanya karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan Tuhan sendiri. Tak lupa kami juga berdoa bagi para tenaga medis. Mereka sudah lelah, Tuhan. Kadang mereka pun mulai ragu dan frustasi akan dirinya. Oleh karena itu, Engkau hadir melindungi, memberkati mereka, sehingga mereka mampu mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tak lupa kami juga doakan para pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Kristen Jawi Wetan. Baik itu yang ada di tingkat majelis daerah, majelis jemaat maupun majelis agung. Engkau hadir memberi hikmat bagi mereka. Sehingga Engkau memakai mereka sebagai tangan-tangan-Mu untuk membangun gerejamu, Gereja Kristen Jawi Wetan. Bertumbuh, lebih menjadi jemaat yang dewasa dan selalu mampu bersaksi tentang kebesaran, kasih, dan anugerah-Mu. Tuhan, kami pun yakin dan percaya unit-unit pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan, baik itu sekolah-sekolah maupun rumah sakit yang ada, juga Engkau berkati. Sehingga di masa-masa sulit ini, mereka pun mampu bereksistensi di tengah-tengah masyarakat. Dan melalui keberadaannya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya di GKJW. Biarlah semuanya itu berjalan dengan baik, hanya karena kehadiran Tuhan sendiri. Lebih-lebih sidang Majelis Agung yang akan berlangsung pada bulan Agustus yang akan datang. Tuhan, pakailah sidang ini untuk menunjukkan karya-Mu, untuk membangun gereja-Mu, bukan dengan kuasa, bukan dengan roti kami membangunnya, tapi kami membangun dengan cinta dan pengorbanan. Tuhan, demikian doa-doa kami. Doa kami yang tak sempurna ini, kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada
kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita menjalani hidup sehari-hari dalam kehidupan kita masing-masing. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita membangun GKJW yang kita cintai ini dengan semangat, sukacita, dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Kita bangkit berdiri memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 105. Bait yang pertama, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi bercerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan, tolonglah, Tuhan, tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita menerima berkat dari Tuhan. Allah, Bapa sumber segala anugerah, memberkati dan menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, menolong dan membimbing kehidupan saudara-saudara. Roh Kudus sumber segala penghiburan, memberikan kekuatan dan damai sejahtera kepada saudara-saudara, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan